Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآمين ودهر الداهرين. Pertama-tama marilah kita sama-sama senantiasa menjadikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kebaikan dan kesempatan untuk memperbaiki diri kita dengan dikumpulkannya kita di majlis yang mulia, yaitu majlis mawalid. Dalam satu riwayat disebutkan, di dalam sebagian athar yang disebutkan dalam kitab Kifayatul Atqiya, disebutkan bahwasanya apabila dibaca tentang maulid, mawalid, tentang dipujinya Nabi Muhammad SAW, maka dikeluarkan dari majlis tersebut raihatun thayyibah, satu wewangian sangat baik, sangat luar biasa. Dan wewangian ini akan terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berhenti di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan wewangian ini akan dicium oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali manusia dan jin. Dan setiap makhluk yang mencium wangian tersebut, maka dia akan memintakan ampun bagi orang yang hadir di tempat tersebut. Ini suatu kenikmatan sangat luar biasa. Artinya sudah hadir di tempat yang baik, dapat segala macam kenikmatan, pulang dalam keadaan maghfur, diampuni dosa. Karena yang kita sebutkan, yang kita ingat adalah biografi tentang pimpinan daripada segala para auliya salihin. Sedangkan kata Ibnu Sufyan bin Uyainah mengatakan, inda dzikril auliya tanazzalur rahmat. Ketika dibaca tentang biografi para kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu diturunkan oleh Allah taala beberapa rahmat. Lalu bagaimana seandainya yang dikenang atau diingat adalah pimpinan daripada para auliya salihin? Luar biasa. Luar biasa lah. Cuma tinggal kita aja lagi melihatnya dengan mata batin kita. Karena seandainya kata para ulama tadi, manusia dan jin diciumkan akan bau wewangian yang keluar daripada majlis maulid, maka la syaghalat, maka mereka akan sibuk seumur hidup menikmati wangian tersebut saja. Kada begawi lagi, asik di dalam wangian tersebut. Itu hikmahnya. Cuma tergantung ke keyakinan kita masing-masing, tergantung keimanan kita lah. Karena kata Habib Ali Habsyi dalam Maulid beliau mengatakan, mawa'idul khair mabsutah liman bayarid. Tempat-tempat kebaikan itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya. Tapi bagi siapa? Liman bayarid, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat kebaikan tersebut. Makanya para ulama ahli al-mukasyif mengatakan, tidaklah mulut seseorang itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca istighfar kecuali Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mengampuni dosa orang tersebut. Kita digerakkan, tidak ada namanya dalam kehidupan ini suatu kebetulan, tidak. Yang ada adalah memang rangkaian takdir. Makanya kata Ibnu Al-Haddad, likulli malafin hikmah. Tiap-tiap lipatan kehidupan itu ada mengandung hikmah. Tergantung kita aja menjalani lah. Jadi kalau kita hadir tempat kebaikan, itu termasuk liman bayarid, orang yang dikehendaki Allah Ta'ala mendapat kebaikan. Itu nikmat yang paling besar lah, harus kita syukuri. Jadi banyak, tergantung, makanya yang diberikan Allah Ta'ala bagi hambanya adalah keyakinan tadi. Makanya Nabi mengatakan, tidak ada kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi kecuali keyakinan, iman yang sempurna.
Nah, makanya kalau kita hadir di tempat majelis kebaikan, majelis ilmu, dikatakan yang sering kita dengar hadisnya, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Dalam riwayat yang lain, hafathumul malaikat, orang-orang yang hadir di majelis kebaikan itu dihamparkan oleh malaikat dengan sayap-sayap mereka. Sebagian ulama mengartikan sayap ini adalah didoakan, dimintakan ampun oleh para malaikat bagi orang tersebut. Tapi sebagian ulama ahli mukasyifin mengatakan mereka melihat bahwasanya orang yang berjalan menuju tempat kebaikan seperti menuntut ilmu, hadir di majelis maulid, hadir di majelis dzikir, itu mereka benar-benar berjalan di atas sayapnya para malaikat. Cuma lantaran hati kita banyak tertutup dosa, akhirnya kadang melihat. Dan bahkan para ulama mengatakan majelis-majelis kebaikan itu seakan-akan satu kebun daripada kebun surga. Makanya kalau misalnya kita hadir di tempat kebaikan, itu pada hakikatnya kita benar-benar hadir di dalam duduk di taman-taman surga. Jadi tidak ada lagi masih huzn wala gham, tidak ada kesedihan dan kedukacitaan. Kenapa hakikatnya seperti ini? Dulu di zaman Harun ar-Rasyid, beliau pernah mentalak bini Sidin. Mentalak bini Sidin, beliau mengatakan, aku talak ikam, tidak akan rujuk kecuali aku sudah sholat di taman surga. Akhirnya setelah mengucapkan kalimat ini, beliau menyesal. Rupanya Harun ar-Rasyid masih sayang kepada bini Sidin. Akhirnya datang ke para ulama bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Akhirnya apa? Kata para ulama tidak ada. Hanya satu ulama, orang arif billah, mengatakan bisa pian sembahyang di mana? Di raudhah. Antara kubur dan mimbarku itu raudhan min riyadil jannah. Salat di situ baru dia bisa rujuk. Nah, artinya apa? Hakikat tempat-tempat yang dikatakan dalam hadis yang taman surga berjalan di atas sayap itu sebenarnya hakikatnya benar. Cuma lantaran kita melihatnya dengan pandangan biasa, ya seakan-akan biasa. Makanya kalau kita duduk di majelis kebaikan, itu hakikatnya kita duduk di taman surga. Jadi tidak ada kesedihan. Ya, kata guru kita Bahari, kalau masih duduk tempat kebaikan masih bersedih, masih belum lagi. Belum yakin lagi. Harus yakin bahwasanya kita duduk di salah satu taman dari taman surga. Nah, itu beruntunglah. Apalagi majelis maulid. Nah, ini luar biasa. Kalau misalnya dikisahkan tentang kelebihan maulid, tempat majelis-majelis yang dipuji Nabi itu tidak ada habisnya lah. Bahkan Imam Busiri ketika beliau menyusun daripada pujian Burdatul Madih, pujian kepada Nabi, beliau habis sudah, mentok. Ibaratnya pujian-pujian yang sudah beliau susun di dalam akal beliau, dalam hati beliau itu habis sudah. Tidak bisa memuji lagi. Apa namanya? Kalimat pujian-pujian yang beliau ketahui itu habis sudah. Jadi beliau mentok. Apalagi hanya kata beliau, wa mablagul ilmi annahu basyar. Habis. Tidak bisa nyebut lagi. Baru Rasulullah langsung mengatakan sambung. Sambung qasidahmu dengan wa annahu khairu khalqillah kullihim. Nah ini. Selama kita tidak menaikkan derajat Nabi sampai derajat ketuhanan, itu serah, hendak muji. Tidak ada larangan. Bahkan paman beliau sendiri, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, itu mempunyai satu qasidah yang dibaca langsung di hadapan Nabi. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, ya Rasulullah, wa anta fi markabin, dan engkau di dalam kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, di dalam sulbi Nabi Nuh, wa kaifa tughraku, kayak apa laut bisa menenggelamkan sampean sedangkan engkau masih ada di dalam. Kenapa jadi, sebagian ulama mengatakan kenapa jadi Nabi Nuh tidak tenggelamkan? Memang beliau diutus. Cuma kalau para ulama dari bait qasidah Abbas bin Abdul Muttalib, beliau mengatakan karena di dalam sulbi Nabi Nuh itu ada Rasulullah. Ya, disambung lagi, ya Rasulullah, bagaimana engkau masih terkandung dalam sulbi Nabi Ibrahim? Bagaimana Nabi Ibrahim bisa terbakar sedangkan engkau masih terkandung dalam tulang belakangnya Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah ini artinya sesuatu yang luar biasa lah. Nah, hadir-hadir tempat kebaikan itu tidak ada sesuatu yang tidak baik, semuanya baik. Cuma kadang hawa nafsu kita aja.
Kadang-kadang ya manusia ada sifat malal lah, bosan, sifat malas. Nah, cuma kalau kita memandang bahwasanya hadirnya kita di tempat kebaikan ini itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu aja sudah. Seandainya kita ingin mensyukuri semua nikmat yang ada, satu kata guru kita Bahari, satu aja nikmat kita hadir di tempat kebaikan itu sudah termasuk kebaikan lah. Satu nikmat lah. Bahkan dalam satu riwayat kata Allah Ta'ala, kata para nabi-nabi terdahulu, seandainya kita nih diberi satu biji habbah, satu biji yang busuk lah, satu biji yang busuk kita diberi, itu pun kita wajib mensyukurinya dengan sepenuh hati. Kenapa? Itu tandanya Allah Ta'ala masih memperhatikan kita. Seandainya kita nih diberi Allah Ta'ala rezeki satu biji yang busuk, satu buah yang busuk, itu termasuk nikmat yang paling besar. Artinya Allah Ta'ala masih memperhatikan kita. Apalagi kita diberi Allah Ta'ala langkah yang baik, hadir di tempat kebaikan. Nah itu termasuk kebaikan yang luar biasa. Nah, jadi tidak ada salahnya lah. Jangan sampai kita dipesani oleh guru-guru, jangan sampai merasa bosan hadir di tempat kebaikan. Nah, jangan sampai satu kebaikan sudah kita lakukan, lalu kita merasa sudah selesai. Belum. Dikatakan apa? Al-hikmatu dhallatul mu'min. Satu hikmah itu bisa kita dapat, kebanyakannya, kata para ulama, kita mendapat hikmah itu ketika kita hadir di tempat kebaikan. Nah, hikmah itu seperti barang yang paling berharga bagi orang mukmin. Ainama wajadaha akhadaha, di mana mendapatnya kita ambil. Nah, jadi kita ibaratnya jangan bahasa kita jangan berpilih lah, majelis ini enggak, tetap di mana kebaikan hadir lah. Di mana kebaikan hadir. Orang-orang Bahari lah. Orang yang sudah tua-tua lah. Kalau di Hadramut itu ada namanya Hadros Segaf. Hadros Segaf. Hadros Segaf ini biasanya dibaca malam Senin dan malam Kamis. Itu 2 jam. Para habaib yang tua-tua yang sudah tidak bisa berjalan di tandu, itu mereka menyempatkan hadir walaupun sekedar 5 menit, 10 menit pulang diangkat lagi. Untuk apa? Untuk mendapat keberkahan majelis tersebut. Nah, nanti ada lagi. Ada acara Hadroba Saudan, hadir mereka diangkat pakai tandu, sekedar duduk 5 menit diangkut pulang lagi. Ini himmah yang sangat kuat lah. Himmah yang sangat tinggi untuk mendapat kebaikan. Nah, jadi tidak ada kata-kata yang dikatakan udur lah. Artinya waktu istirahat. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis utlubul ilmah lah, minal mahdi ilal lahdi. Ada mengatakan fastabiqul khairat. Artinya carilah kebaikan, tuntutlah ilmu. Mulai kapan? Mulai dalam perut ibu sampai masuk dalam liang lahat. Jadi tidak ada kata istirahat. Istirahat nanti kapan? Ketika kita sudah masuk dalam kubur, dan baru betul-betul istirahat. Tapi kalau masih kita diberi Allah Ta'ala nafas, berumur, nah itu wajib tetap kita. Harus. Tidak ada majelis taklim, ambil kitab, baca sendiri. Nah, itu lebih manfaat lah. Manfaat. Nah, jadi jangan mengatakan bosan dengan kebaikan lah. Nah, jangan bosan. Nah, jadi kita beruntung malam inilah. Makanya apabila bulan Maulid, tapi kalau bisa jangan tiap Maulid saja hanya, tapi tiap waktu, tiap hari kalau bisa di situ jadikan. Makanya bahari adalah bisa. Ada orang yang tidak ada kebaikan sama sekali dalam hidupnya. Tapi setiap masuk bulan Rabiul Awal, dia hentikan semua pekerjaan maksiatnya dan diganti dengan kebaikan. Apa? Tiap malam dia membaca maulid sendirian. Maulid Diba, Sarful Anam, Syamtud Durar, Dia'ul Lamin. Jadi dia baca setiap hari sendirian. Habis bulan Rabiul Awal berhenti juga dia, kembali kepada pekerjaan semula. Tapi ketika masuk bulan Rabiul Awal, ganti banting setir. Akhirnya meninggal. Ketika meninggal ada pengumuman dari seorang kekasih Allah Ta'ala, barang siapa ingin dosanya diampuni, maka hadirilah untuk menyembayangkan fulan bin fulan, kekasih Allah Subhanahu. Datang orang, ternyata yang meninggal adalah orang yang tadi.
Ini orang yang memberikan apa? Kehormatan kepada Nabi, akhirnya diberi Allah Ta'ala kehormatan. Bukan berarti kita apa memuliakan Nabi, enggak, tapi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab memang kita sudah disandarkan kepada Nabi yang paling mulia lah. Dalam Burda berkatakan bi akramir rusuli kunna akramal umami, dengan sebab kita disandarkan kepada Nabi yang mulia, kita tuh umat mulia. Jangan merasa bahwasanya kita ini umat yang mulia, enggak, karena disandarkan lalu jadi mulia. Seandainya kita tidak disandarkan kepada Nabi yang mulia, kada ada harganya. Nanti tinggal kita aja lagi apa? Lah, apa? Balasan kita, balasan terhadap jasa Nabi. Yang zahir aja kita kada sanggup membalasnya, apalagi yang tidak kita ketahui lah. Jadi ini aja lagi. Makanya lah kita disuruh oleh guru-guru kita untuk menyampaikan bahwasanya kebaikan lah, dakwah itu tidak mesti dari kita di majelis, enggak. Tapi apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, sebarkan kepada orang lain. Makanya kadang-kadang ada yang mengatakan, kalau bagus, memang bagus itu adalah talaki. Ketemu guru, murid dengan guru itu bagus. Datang ke tempat para ulama, mampir itu bagus. Tapi zaman sekarang ini untuk mencari yang seperti itu ngalih. Kayak pian lah di balik papan aja. Kalau acara majelis itu ramai, tapi kalau acara sudah belajar kitab, kalau yang hadir itu 6 orang itu banyak sudah. 6 itu banyak kalau di balik papan. Nah, lalu kita mengharap kebaikan itu tersebar. Bagaimana caranya? Nah, kita diberi Allah Ta'ala fasilitas. Apa namanya? Sekarang dunia internet. Nah, maka internet ini kita pakai. Itu yang disarankan oleh guru-guru kita sekarang. Internet ini kita pakai untuk menyebar kebaikan. Nah, cuma niatnya aja lagi. Kadang-kadang kan internet niatnya untuk keuntungan duniawi ya. Nah, ini yang kurang baik. Nah, ini kita sebar. Karena apa? Zaman sekarang lah. Kenapa jadi orang lebih mengenal yang lain dibanding dengan nabinya sendiri? Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan di luar. Lebih banyak pengetahuan tentang selain nabi daripada nabinya sendiri. Kita takuni di mana nabi lahir kada tahu. Tahun berapanya kada tahu. Kenapa? Karena kurang, kita yang kurang beritahu. Nah, jadi pentingnya lah kita ada internet, ambil sejarah Nabi, kita tulis di dalam media sosial, kita sebar supaya orang lain tahu ini sejarah Nabi. Apa dalilnya? Kata Nabi, adibu auladakum bisalasati asya. Ajarkan anak-anak kalian dengan 3 perkara, hubbul Quran, wa hubbun Nabi, wa hubbu ahli baiti. Nah ini, lalu kita hendak dakwah, kita bukan ibaratnya bukan porsinya. Nah, cara jalan satu-satunya apa? Cari buku-buku sejarah Nabi, kita tulis di internet, bagi supaya orang lain tahu ini akhlak Nabi. Nah, jangan sampai akhlak yang kebaikan budi pekerti yang kita terima itu melewat sosok orang lain. Nah, zaman sekarang kadang-kadang kita tahu ini orangnya sosialnya luar biasa, padahal tidak ada keluhuran budi yang paling mulia kecuali itu timbul daripada Nabi. Nah, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Nah, cuma lantaran kita kurang pengetahuan tentang sejarah Nabi, lalu kita taunya orang ini baik, orang ini sosial luar biasa, akhlaknya baik. Padahal tidak ada satu akhlak yang paling mulia kecuali itu timbul daripada melihat Nabi. Nah, jadi yang kita tampilkan akhlak. Apalagi kita suatu saat pasti pelajaran-pelajaran tentang agama itu akan ditarik sedikit demi sedikit akan dihilangkan dengan pengetahuan budaya-budaya yang lain, yang modern. Nah, bagaimana caranya? Tampilkan akhlak Nabi. Ceritakan inilah pribadi Nabi lah. Bagaimana Nabi? Tidak ada yang paling luar biasa baik dari kesabaran lah, baik dari keberanian, kesabaran, dan sifat wara' zuhud, itu semuanya kecuali timbul daripada budi pekerti Nabi.
Contoh, misalnya kesabaran, bagaimana sabar? Cari akhlak Nabi, bagaimana Nabi sabarnya Nabi. Yang dikatakan dalam Maulid Azab dikatakan lillahi yarda thumma yaghdab in fashat hurumatuhu it awaqi bihar roda. Nabi itu kalau urusan pribadi, Nabi tidak pernah mengambil, tidak pernah mengambil peduli. Tapi kalau sudah urusan syariat, nah itu beda. Makanya dulu pernah Sayyidina Hasan dan Husain datang kepada Rasulullah. Ya Jad, wahai kakek kami ini lapar, sudah berapa hari kada makan. Kata Nabi, mahalan, sebentar. Nabi keluar cari gawian. Kalau bahasa kita cari siapa yang bisa memberi kerjaan. Di tengah jalan ketemu orang Badui. Nabi mengatakan, ya Badui, kerjakan diriku. Nah, sudah, kata Badui, kamu ambil, ini ada tempat air untuk minum ternak, isi. Ambil dari sumur tersebut. 1 ember bayarannya 2 biji kurma. Dikerjakan oleh Rasulullah. Kerjakan. Kalau kita alhamdulillah nyaman semuanya. Rasulullah sampai menimba ember dari sisi. Sampai 8 ember, sampai ember yang ke-9 talinya putus. Pagat, otomatis embernya jatuh ke dalam sumur. Melihat ini Badui cepat-cepat mendatangi Nabi, langsung tempeleng Nabi. Tempeleng, tapi wajah Nabi tidak sedikit pun berubah. Ada yang ngomong kita beda urusannya. Ini kada berubah. Nah, akhirnya setelah itu pulang Nabi, sudah dapat bayaran 16 biji kurma, pulang diberikan kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Ketika kejadian sudah berlalu, ada yang melihat kejadian tersebut, datang kepada Badui, ya Badui, engkau tahu siapa yang engkau pukul tadi? Tidak tahu, itu Rasulullah. Mendengar Rasulullah, Badui mengambil pedang, dipotongnya tangan yang menampar Nabi tadi. Nah, karena merasa luar biasa bersalah. Potongnya dibawa ke Masjid Nabawi. Sahabat melihat, aina Muhammad, di mana Muhammad? Datang kepada Nabi, tidak ada kemarahan dalam Nabi. Kata Nabi, aku tidak pernah memperhitungkan masalah ini. Diambil tangannya oleh Rasulullah, disambung kembali seperti sedia kala. Nah ini akhlak-akhlak yang seperti ini kadang-kadang sudah hilang. Kadang-kadang tidak tahu siapa, yang tahunya sosok daripada orang-orang yang artis, kadang-kadang yang diperhatikan. Artis yang mempunyai perilaku baik, padahal perilaku baik yang paling nyata adalah Rasulullah. Tinggal kita aja lagi mengajari anak kita lah. Apalagi zaman sekarang lah. Zaman fitan, zaman yang fitnahnya sangat luar biasa. Nah, ini yang ibaratnya kada usah kita misalnya seperti maulid, kadang-kadang lah gara-gara urusan sepele kita berkelahian lah. Ini berkunut, ini kada berkunut, berkelahian. Padahal masalah furu'iyah. Masalah yang bukan sesuatu yang artinya berzikir orang yang berwirid, kada berwirid, berkelahi. Padahal kadang-kadang harusnya kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kita melihatlah kadang-kadang di rumah kita sendiri. Habis tuntung sembahyang, berwirid. Kadang-kadang kita lihat mungtung berwirid, tangan HP. Lalu menyalahkan bahwa Wahabi ini kada berwirid. Kita seorang tuh kayak apa? Lah harusnya kita sendiri dulu. Aku ini menyambati orang Wahabi, diriku seorang berwirid tapi tangan HP. Nah, harusnya kita dulu. Makanya kalau ingin merubah sekeliling kita dulu yang merubah. Artinya, untuk anti maulid. Kada usah kita menyambut orang lain anti maulid. Kita dulu bagaimana? Kita hari-hari ittiba enggak, mengikut dengan Nabi. Nah, kadang-kadang gawian kita malah bertolak belakang dengan sunnah Nabi. Nah ini. Nah, jadi diri kita aja sendiri dulu. Kada usah orang ini anti maulid, harusnya enggak usah. Kita aja dulu. Aku ini suka maulid, tapi kayak apa? Ibaratnya cocok kada gaweanku dengan sunnah Nabi. Kalau kada cocok, nah ini yang diperbaiki. Nah, ibaratnya lebih baik kita memperbaiki diri kita seorang daripada orang lain lah. Kita aja kalau dalam urusan dunia, kita diberi orang pilihan, itu ada rumah rusak, baiki bangjar. Tapi rumah kita hancur. Secara logika lah, baik seorang membaiki rumah seorang daripada rumah orang lain. Nah, tapi kenapa kalau urusan yang akhirat ini kita lebih memperbanyak, memperhatikan kekurangan orang lain daripada kekurangan diri kita. Nah, jadi banyak perbaiki. Bila di akhir zaman lah, bahkan para ulama ada mengatakan yang jadi perdebatan lah. Ada satu kitab seorang ulama Mesir mengarang At-Taufiqul Ilhamiyah.
beliau ini menulis apa namanya tanggal Hijriah itu mulai tanggal 1 Hijriah sampai sekarang, dan itu tepat. Beliau mengarang itulah tepat. Jadi kalau misalnya hari raya tahun ini, awal bulan tahun ini itu tepat. Kadang-kadang orang melihat selisih. Oh, ini melihat bulan kayaknya malam ini. Tapi kalau dilihat tanggal beliau, tanggal tidak hari ini, itu ternyata benar. Dan beliau menulis itu cuma sampai tahun 1500. Tidak dilanjutkan beliau sampai Allahu alam. Banyak mengatakan, oh berarti umur dunia cuma 1500. Allahu alam, tidak ada yang tahu. Nah, cuma kita tidak memperdebatkan masalah itu. Yang kita debatkan apa yang kita bawa nanti. Ya memang semua manusia akan menemui kematian. Tinggal caranya aja lagi. Caranya aja lagi. Nah, yang jadi pertanyaan kita, apa yang kita bawa? Itu aja lagi. Nah, mumpung di bulan Maulid ini, nah, kita ubah jalan kita lah. Ibaratnya melihat apa lebih banyak membaca sejarah Nabi aja daripada yang lain lah. Nah, kita rubah bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Nabi. Sedangkan kata Said Ahmad Ar-Rifai mengatakan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu banyak, sebanyak apa? Sebanyak bilangan makhluk di dunia. Cuma wa kullu turuqun masdud, semua jalan itu masdud, tertutup, kecuali apa? Kecuali jalan yang mengikut sunnah Nabi. Itu yang paling cepat. Nah, jadi bulan Maulid itu tujuannya apa? Diadakan mulai dulu supaya kita tahu bagaimana orang-orang bahari itu dekatnya dengan Nabi dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak pengikutan mereka terhadap sunnah-sunnah Nabi. Nah, jadi itu aja. Artinya tidak perlu yang lain lah. Nah, satu ittiba itu menghilangkan semua kejahilan di dalam. Nah, makanya kita tahu satu ilmu, amalkan. Misalnya Rasulullah seperti inilah. Nah, kadang-kadang kita lah sunnah Nabi banyak kita tahu, tapi yang sepele aja kadang kita tinggalkan. Apa? Masuk kamar mandi kadang nggak ada bacaannya. Nah, kita aja kadang ibaratnya melihat orang masuk kamar mandi itu kaki ibarat batisnya kanan berdahulu masuk. Muntung kada bacaan, kenapa? Di muntung ada rokok. Ya kan? Jadi kada bacaan. Nah, dari yang sepele ini aja kita kada bisa menurut, apalagi yang lain. Yang zahir dulu diikuti. Nanti akhirnya batin itu mengumpat. Nah, makanya orang-orang Hadramut Bahari itu lebih mementingkan ittiba dengan Nabi. Makanya dulu ada yang sering kita dengar lah, ada seorang habaib, 3 orang pemuda yang mereka itu berjanji bahwasanya akan mengamalkan semua yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah, sunnah Nabi semuanya. Diamalkan, akhirnya mereka diberi Allah Ta'ala nikmat, ketemu dengan Rasulullah, masing-masing diberi kemuliaan. Ada yang diberi buku, yaitu Abdullah Mustafa Al-Idrus di Mesir. Ada lagi yang apa namanya Al-Habsyi. Itu di mana? Di Aceh. Ada lagi Al-Jufri di India. Nah, ini berkat di apa? Diberi kemuliaan ini berkat apa? Mengikut kepada menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Nah, memang kitabnya tipis lah, Bidayatul Hidayah tipis, tapi isinya itu luar biasa. Kalau kita mengamalkan lah. Nah, jadi kenapa kadang belajar bertahun-tahun kitab sudah yang dibaca, ikan belajar kitab apa? Aku sudah ihya ya. Aku sudah macam-macam yang tapi tidak sedikit pun diamalkan nih, percuma aja. Percuma aja. Kata Imam Ghazali dalam kitab Aihal Walad, beliau mengatakan hakikat ilmu itu akan engkau dapati setelah engkau mengamalkan ilmu tersebut. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, tidak akan dapat namanya hakikat ilmu. Nah, makanya dalam kitab apa? Kifatul Atqiya dikatakan apa? At-turuqu salasatun, jalan itu 3. Apa pertama? Fasyari'atun. Pertama syariat, wa tariqat wal haqiqat. Fasyari'atu kasafinatin wal haqiq wa tariqatun kal bahri.